melakukan tindak pidana sebagaimana didakwaan dalam dakwaan kumulatif kedua, dan unsur selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi. Menimbang bahwa terhadap pembelaan penasihat hukum terdakwa maupun pembelaan terdakwa sendiri yang pada pokoknya memohon agar dibebaskan dari seluruh dakwaan penuntut umum, menurut majelis hakim tidaklah dapat dibenarkan, oleh karena sebagaimana pertimbangan hukum yang telah diuraikan majelis hakim dalam pertimbangan hukum menyangkut dakwaan pertama alternatif ke-1 telah ternyata berdasarkan keseluruhan alat bukti yang diajukan di persidangan, terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum terungkap telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan pertama alternatif ke-1. Sedangkan terhadap dakwaan kumulatifnya yang kedua menyangkut tindak pidana pencucian uang, karena pasal yang terbukti adalah kumulatif penjara dan denda, maka kepada terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda, dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana kurungan. Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dan penahanan dilandasi alasan yang cukup agar terdakwa tetap berada dalam tahanan yang diajukan sidang selanjutnya sampai dengan nomor nomor 39 sebagaimana tercantum lengkap dalam putusan dan dianggap telah dibacakan. Oleh karena masih dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama terdakwa Ismail Marzuki, maka akan dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara terdakwa Ismail Marzuki. Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa. Keadaan yang memberatkan bahwa terdakwa tidak mengakui terus terang perbuatannya dan terdakwa sudah pernah dihukum. Keadaan yang meringankan terdakwa memiliki tanggungan keluarga. Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara. Mengingat pasal 45 ayat 10 huruf A junto pasal 27B ayat 2 Undang-Undang RI nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI nomor 11 tahun 2008 tentang informasi transaksi elektronik junto pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang nomor 8 tahun 81 tentang hukum acara pidana serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan mengadili 1. Menyatakan terdakwa Nikita Miryani tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan perbuatan menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan sebagaimana dakwaan kumulatif kedua penuntut umum. 2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan kumulatif kedua penuntut umum. 3. Menyatakan terdakwa Nikita Miryani tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan
informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan ancaman pencemaran atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa orang supaya memberikan suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang tersebut atau milik orang lain sebagaimana dalam dakwaan pertama alternatif ke-1 penuntut umum. 4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 tahun dan pidana denda sejumlah 1 miliar rupiah dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan. 5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 6. Menetapkan terdakwa tetap ditahan. 7. Menetapkan barang bukti berupa 1. Satu buah sistem elektronik akun WhatsApp dengan nomor 081288779794, nomor 1 sampai dengan nomor 1 sampai dengan nomor 39 sebagaimana telah tercantum lengkap dalam putusan, dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara terdakwa Ismail Marzuki. 8. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000. Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Jumat tanggal 24 Oktober 2025 oleh kami Farid Solahsia sebagai Hakim Ketua, Raditya Baskoro SMKN dan Sulistyo Muhammad Dwi Putra SMK masing-masing sebagai hakim anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka umum pada hari Selasa tanggal 28 Oktober 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para hakim anggota tersebut, dibantu oleh Sarifudin SMK Mitra Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, serta dihadiri oleh Ardona Sihomid Esa dan kawan-kawan penuntut umum dan terdakwa didampingi oleh penasihat hukumnya. Jadi demikian putusan yang telah dibacakan oleh majelis. Terhadap putusan tersebut baik terdakwa maupun penuntut umum punya hak sebagaimana telah disampaikan pada awal persidangan kami. Dan ya ini dia. Terima kasih banyak Pak. Selesai dan sidang menyatakan